kisah Raja Zunnuwas itu, yang memang waktu itu mungkin pelajaran buat kita semua. Setiap raja itu kalau berkuasa mesti ada yang menopang kekuasaannya. Kalau bukan agama maka sihir. Jadi raja manapun hari ini juga, termasuk Presiden Prabowo katakanlah atau presiden siapapun, kalau berkuasa, kalau bukan agama yang jadi kekuatan dia di belakang dirinya, maka adalah kekuatan sihir. Itu semua kekuasaan begitu. Nah, kekuasaan Zunnuwas itu sihir, dan dia tahu dia akan mati, maka dia mengkader anak muda yang cerdas, dicari, lalu anak muda itu dijadikan kader belajar ilmu sihir. Tapi ternyata anak muda ini di samping belajar sihir, dia juga belajar agama tanpa sepengetahuan si raja, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu kemudian akhirnya ternyata anak muda ini membuktikan ilmu yang dari agama itu yang lebih benar dan dirasakan kebenarannya oleh dia dalam perilaku kesehariannya. Tengah-tengah tiba-tiba ketika ada ular besar menghalangi jalan, dia dengan minta pertolongan kepada Allah itu bisa binasa. Orang nggak ada yang berani melawan, dia lawan dan benar, akhirnya hancur. Dia bisa menyembuhkan butanya salah satu menteri di zaman Raja Zunnuwas itu, sampai akhirnya bisa melihat. Dan anak muda ini sampai akhirnya akan dibunuh oleh Raja Zunnuwas, nggak berhasil terus, kan gitu kisahnya. Nah, sampai akhirnya betul tadi disampaikan, dia mati dibunuh dengan cara yang diminta oleh dirinya sendiri. Caranya begini kalau pengen bikin saya mati. Caranya adalah kumpulkan orang banyak seluruh negeri ini di sebuah lapangan luas. Setelah mereka pada datang, letakkan aku di sebuah kayu, di situ berdiri, kemudian panah aku sambil membaca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Tuhan, Tuhannya anak muda itu. Ternyata begitu dipanah, anak muda itu mati. Tadinya dibawa ke laut nggak mati, dibawa ke gunung nggak mati, dibawa ke hutan nggak mati, selamat terus. Malah pasukan yang mau membunuh dia itu yang mati semua. Akhirnya mati dengan cara yang diberitahukan oleh anak muda sendiri. Bayangkan, cara mati ditunjukkan orang yang mau dibunuh. Kasih pembunuh udah gak bisa membunuh lagi dengan cara apapun. Itu begitu. Nah, akhirnya matilah anak muda ini. Dan anak muda ini sebetulnya ini masih tauhidnya la ilaha illallah, tadi saya bilang itu. Sejak itu ya, ketika Raja Zunnuwas memaksa orang sampai akhirnya 20.000 orang tadi saya bilang itu beriman semua. Imannya sampai zaman itu iman yang hak. Raja Abraha diutus pun itu Raja Abraha waktu itu imannya benar. Belum ada salib, belum ada pemahaman Trinitas, itu belum ada. Artinya ada, tapi pada umat yang lain, pada kekuasaan itu tidak. Tapi lama kelamaan karena namanya penguasa raja, itu yang saya bilang tadi, ditopang oleh agama atau oleh sihir. Ternyata lama kelamaan enak berkuasa, ya, itu biasa di mana-mana. Orang bisa karena kekuasaan dia jatuh nilai kebenarannya. Raja Abraha juga begitu. Sampai akhirnya dia bikin gereja, dan akhirnya kekuasaan yang lain pun juga begitu. Nah, Raja Najasyi ini itu juga diberitahu ini ada salib, ada ini. Nah, berarti salib itu sebetulnya sudah ada di zaman itu. Cuma barangkali yang harus kita ketahui, di zaman itu tetap ada ahli tauhid. Nah, ahli tauhid itu yang kalau dia meyakini Nabi Isa tidak disalib, nah itu baru ahli tauhid yang betul. Tapi kalau dia meyakini Nabi Isa disalib, Nabi Isa adalah anak Tuhan, nah itu sudah yang tidak betul. Nah, oleh sebab itu kalau kita baca keterangan Nabi yang mengatakan begini, ini maksudnya adalah dalam konteks itu ahli tauhid. Hadis Nabi saya bacakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar.
Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang risalahku ini, tentang Al-Quran ini, kemudian ia mati dalam keadaan tidak mengimani risalah yang aku bawa, melainkan ia akan menjadi penduduk neraka. Orang-orang yang dimaksud oleh Nabi ini adalah orang Nasrani dan Yahudi yang imannya benar di zaman itu sebelum Nabi diutus. Itu kalau Nabi sudah diutus, mereka harus beriman kepada Al-Quran. Nah, orang yang Raja Abraha ini itu sudah tidak lagi itu. Tapi waktu itu kisah mereka ahlul haq. Jadi kalau waktu Abraham menyerang itu sudah bukan lagi ahlul haq, ya. Najasyi sendiri waktu didatangi oleh Nabi, kalau kita lihat waktu Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi datang hijrah pertama coba ke sana, itu juga sebetulnya tidak begitu. Tapi dengan dia datang mengatakan Tuhan kami Allah ini itu semua, itu membuat Raja Najasyi sadar. Dan akhirnya dia memilih masuk Islam, kan begitu. Nah, karena dia masuk Islam, waktu itu lingkungannya tidak Islami. Untuk itulah begitu mendengar Raja Najasyi ini meninggal dunia, Nabi sholat gaib. Inilah gunanya sholat gaib. Sholat gaib itu dilakukan untuk umat Islam yang mati di negeri yang tidak disolatin. Karena nggak disolatin dia di sana. Kalau disolatin mungkin 1-2 orang, biar banyak yang menyolatin, Nabi sholatin. Jadi sholat jenazah secara gaib itu bukan semua jenazah kita sholat gaib. Tuntunan fikihnya salah, itu keliru. Sholat gaib itu hanya untuk jenazah yang jenazah itu tidak disolatin atau disolatin oleh orang sedikit. Itu begitu. Jadi ada sholat jenazah gaib, ya, bukan harus semua harus ada setelah sholat gaib tidak sebetulnya. Jenazah itu harus ada, walaupun jenazah ada itu tidak harus ada dihadirkan di depan. Sholat jenazah ini itu nggak mesti, kalau masjidnya besar luas kayak Masjidil Haram, itu nggak perlu jenazah itu dibawa ke depan. Kalau memang nggak bisa, jenazahnya tetap di sana, di pintu misalnya. Nah, itu boleh, cuma nggak ada di depan. Kalau bisa dibawa ke depan kita sholatin jenazahnya itu. Tapi kalau nggak bisa, karena penuh banyak orang, udah tetap aja dia di mobil ambulans misalnya, tetap aja dia di situ, kita sholatin. Sholat jenazah namanya, bukan sholat gaib itu. Karena jenazahnya ada, cuma nggak taruh di depan. Nah. Baik, saya kira itu ya. Jadi istilahnya ada perubahan, tetap ada perubahan. Mereka sudah lagi bukan ahlul haq pada saat menyerang Ka'bah. Wallahu a'lam. Itu kira-kira begitu ya, namanya kekuasaan, ada perubahan-perubahan yang mungkin karena senang dengan kekuasaan, akhirnya penopangnya jadi bukan lagi agama, tapi mungkin kesombongannya. Nah, itu dia punya sihir, punya ilmu yang lain. Lokasi Wadi Muhasir. Wadi Muhasir itu tempat yang di zaman Nabi dulu, Nabi suruh kita untuk jangan dekat ke situ. Itu maksudnya supaya kita jangan kena pengaruh buruknya. Sebetulnya itu. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan sebetulnya kalau niatnya baik untuk datang ngambil pelajaran, bisa saja. Tapi karena Nabi sudah mengatakan pengaruh buruknya lebih besar, maka sebaiknya kita tidak datang ke situ. Misalnya ada tempat, ya, katakanlah ada mumi Firaun. Kita jadi ingin tahu kayak apa sih mumi Firaun, biar kita jadi pelajaran. Kayak gitulah orang yang dulunya hebat besar, ternyata nggak ada apa-apanya, sudah jadi mayat, nggak ada kekuatan apapun. Itu betul kalau itu tidak ada keterangan dari Nabi. Tapi kalau ini untuk Nabi ini ada keterangan, ya, bukan di Mina, bukan. Kalau wadi Muhasir yang di Mina itu bukan larangan. Kalau itu bukan. Ini yang dilarang itu adalah itu yang di Madinah, ke sana itu ke arah utara menuju ke arah Syam, itulah artinya ke arah utara. Itu tempat yang sekarang malah dibangun oleh Raja Saudi jadi tempat wisata. Itu akhirnya orang ya mau datang ke sana karena tempat itu luas, ya, padang pasirnya luas. Nabi menyuruh nggak datang ke situ karena dulu tempat dihukumnya umat kaumnya Nabi Al-Hijr. Apa?
Oh, kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Iya. Itu yang membuat mungkin karena dibinasakannya luar biasa, kita disuruh jangan ke situ. Karena Nabi ngomong gitu, karena Nabi sampaikan. Karena Nabi sampaikan, kita jangan lakukan. Yang kita bilang, enggak buat saya, saya mau ambil pelajaran kok gitu. Katakanlah kayak misalnya ada orang kan lain-lain keimanannya. Ada yang mungkin datang ke night club, tujuannya untuk menguji keimanannya. Buat dia adalah, saya pengen tahu iman saya kuat apa tidak gitu misalnya. Ada orang yang bisa begitu, tapi ada orang yang dia harus menjauhi tempat itu. Karena kalau dia dekati, dia pasti ikut nanti, dia pasti akan jatuh. Lebih baik dia jauhi. Nah, Nabi sudah kasih tahu tempat itu jangan didekati karena bisa membuat kita terjatuh. Nah, itu begitu. Jadi ya betul tempat itu ada karena Nabi mengatakan itu, ya kita harus tetap sampai hari ini menjauhi. Adapun ulama yang berpandangan bisa jadi itu jadi pelajaran buat kita. Ya bagaimana? Apakah dia lebih hebat dari Nabi? Kan gitu. Nabi saja sudah mengatakan itu jangan dilihat, jangan didekati. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada imam salah dalam sholat, makmum yang di belakang imam itu yang harus mengingatkan dengan membaca subhanallah. Kalau dia sudah baca subhanallah, maka makmum itu dan makmum semua yang lain ikuti imam, terusin. Imamnya kemudian menyadari itu, lalu dia berdiri lagi ruku baru sujud, kita ikuti juga. Kalau imamnya tetap sujud dan dia bangun di rakaat berikutnya, lalu di penghujung dia tidak sujud sahwi, kita juga ikut. Kalau imamnya di penghujung salam, menjelang salam dia ingat, tadi saya diingetin subhanallah, berarti saya ada yang salah. Kalau gitu saya sujud sahwi. Dia mimpin sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi. Intinya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diposisikan, diangkat untuk diikuti apa adanya. Walaupun dia salah, ikuti salahnya dulu. Kecuali imam kentut, membuang angin, tinggalkan. Tapi kalau imam nggak buang angin, kesalahannya masih kayak apapun, ikuti imam itu sampai selesai. Setelah selesai salam, ini kaidah yang betulnya ya, setelah selesai salam, dekati imam itu, kasih tahu bahwa dia tadi buat kesalahan, sudah disampaikan kalimat subhanallah yang tujuannya untuk mengingatkan dia supaya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi karena dia tidak lakukan, ya, maka lakukanlah sekarang sujud sahwi, sampaikan begitu kepada imam. Mestinya imam yang sadar, tahu diingetin begitu salah, dia langsung memimpin sujud sahwi. Maka makmum yang lain ikut sujud sahwi bersama imam itu. Nah, kalau ada makmum yang udah pulang, nggak apa-apa, makmum tetap sholatnya benar, nggak ada salahnya, walaupun dia mengikuti imam yang salah. Yang salah dan dosanya itu imam, makmumnya tetap benar. Apalagi makmumnya udah bilang subhanallah. Jadi jangan makmum bikin gerakan sendiri-sendiri. Imam salah, yang satu gerakan bikin rakaat baru, yang satu bikin gerakan ini pakai ruku sendiri. Itu keliru malah makmumnya. Makmumnya ikutin imam apa adanya sampai selesai, walaupun imam salah. Karena imam itu untuk diikuti, ya. Baik. Gerakan sujud sahwinya, gerakan sujud sahwinya bagaimana? Gerakan sujud sahwinya. Gerakan sujud sahwinya kalau di dalam sholat atau di luar sholat? Tadi memperbaiki tadi. Di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Di luar sholat. Kalau di luar sholat, imam itu takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak ada ruku lagi. Jadi dia Allahu Akbar, mimpin jemaah, kita sujud sahwi. Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Sujudnya 2 kali tanpa membaca, tapi kalimat duduk di antara dua sujud, nggak perlu baca Rabbighfirli warhamni, nggak perlu. Dan sujudnya boleh baca, tidak baca pun nggak apa-apa, yang penting sujud. Kalau boleh baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu, boleh. Mau baca sujud sahwinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau baca subhana rabbiyal a'la juga boleh. Mau baca boleh, nggak baca pun nggak apa-apa, yang penting 2 kali sujud. Setelah itu langsung salam. Nah, dia pimpin jemaah itu, mestinya begitu. Itu kalau dia sadari dia salahnya di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka dia memimpin sujud sahwi sebelum salam.
So, kalau dia sadar dengan dibaca subhanallah tadi, itu begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya kira itu. Kalau tidak sadar berarti sah semua jemaah sholatnya ya. Maksudnya tidak, Imamnya nggak sadar sama sekali. nggak sadar. Ya. Habis selesai pun Ya, nggak sadar. nggak mimpin sholat. Pulang semuanya. Ya nggak apa-apa. Sholatnya sah semua makmum. Sah semuanya. Semuanya sah. Alhamdulillah. Nggak ada yang salah sholatnya makmum. Itulah makanya salah satu kelebihan sholat berjamaah. Ya. Kita keliru sedikit dibenarkan karena kita berjamaah. Itu begitu. Ya. Bahkan ada pernah saya katakan juga tempoh hari kalau masih ingat, imam memimpin sholat dalam keadaan junub. Seperti sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah habis bergaul dengan istrinya, belum sempat mandi, dia mimpin sholat. Setelah itu diingetin oleh sahabat, kayaknya engkau tadi cerita habis bergaul, udah mandi belum? Belum. Nah saat itu Umar mengulangi sholatnya sendiri, makmum tidak perlu mengulangi karena sholat makmum udah benar. Yang salah imam sendiri yang mengulangi sholatnya, nggak perlu makmum sholat. Ya, imam itu sholat juga mandi dulu, dia mandi dulu baru dia sholat.